Menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saudaraku yang kekasih, saya terinspirasi tema PGI yang dikeluarkan tema tahun ini, tahun 2021 yang baru kemarin. Tema ini hidup sebenarnya, berlaku masa dulu, kini, dan nanti akan datang, dan kapanpun tetap kita akan perhatikan ini kasih akan persaudaraan. Karena kasih akan persaudaraan ini betul-betul sangat menggugahkan hati Tuhan, sangat menentukan kesatuan jemaat ini, harus menentukan sekali tingkat pertumbuhan daripada sidang jemaat. Baik di dalam rumah tangga berlaku hal ini, di dalam komunitas apa saja pasti berlaku hal ini. Memperhatikan satu dengan yang lain. Sehingga saya sangat terinspirasi firman ini. Ada apa di dalam firman ini yang saya senantiasa menggali lebih jauh tentang ini. Firman Tuhan ini diprioritaskan untuk kita mempedulikan sesama. Saya sengaja pelan-pelan, saya tidak cepat-cepat, karena melihat pertimbangan dari PGI itu adalah bahwa COVID-19 yang telah menelan banyak korban, terpukul dalam hal ekonomi, jelas akan kasih sayang pasti terabaikan. Saya melihat COVID-19 ini 2 tahun ya. Sekarang lagi gelombang ketiga, Omicron. Tidak pernah habis terlepas. Kalau kita tidak menyiapkan diri kita mempedulikan akan firman ini, kasih akan persaudaraan, mempereratkan kasih akan saudara satu dengan yang lain, agak susah. Maka itu saudaraku yang kekasih, kita melihat kondisi sekarang yang sudah semakin hari tidak menentu, dunia tidak menjanjikan lagi. Saya percaya dunia tidak menjanjikan lagi. Dulu air itu menyejukkan sekali, sekarang menjadi bandar, banjir, menelan korban, makan korban, tanah longsor, gempa bumi, penyakit sana sini. Kita senantiasa dihantui dengan PHK, ekonomi global, dunia berduka, bukan kita di Kupang saja. Pasti kasih akan saudara-saudara kita pasti akan menjadi tawar. Maka itu diingatkan kepada kita pada pagi hari ini, orang semakin memikirkan diri sendiri, tidak peduli lagi tentang orang lain. Tapi ingat satu pesan yang saya mau sampaikan, yang perlu kita ingat, singkat saja, menolong diri sendiri tidak menolong, tapi berkorban untuk orang lain, itulah yang sesungguhnya mengubahkan kehidupan kita, menolong kehidupan kita. Maka itu firman Tuhan itu sangat jelas. Matius 24 ayat 12 kita buka cepat. Supaya kita belajar sedikit tentang Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi apa? Dingin. Kita lihat sekarang ini, tidak etis lagi secara etika. Manusia tanpa kasih Kristus, saya mau bilang kepada saudara saya dan kita semua, manusia tanpa kasih Kristus, sesungguhnya manusia itu naturnya itu manusia daging. Sesungguhnya itu naturnya manusia itu daging, becak. Tanpa ada kasih Kristus yang menyertai kehidupan kita. Kata baik-baik, manusia bisa lebih dari binatang. Lihat di televisi. Di televisi nonton kebencatan orang-orang manusia, tidak manusiawi. Di Kendari baru-baru saya kaget itu, melihat orang potong kapal, potong tangan, potong kaki, tinggal orang itu bermasalah. Perselingkuhan, tinggalkan istri anak, bunuh anak dan istri,
istri bunuh suami, sebaliknya anak perkosa mama perkosa. Sudah tidak tahu. Kadang-kadang istri saya bilang begini, "Ma, Papa, itu burung merpati sudah begitu banyak di rumah. Kalau perlu saya kasih, tapi jangan dipotong." Karena apa? Saya bilang sama istri saya, kalau kita makan di daging gemuk-gemuk semua begitu banyak, sayang sekali. Karena apa? Burung saja ini dia berkawinan itu berpasang-pasangan. Kalau saya ambil salah satu berarti dia menjanda atau dia menduda. Siapa tahu ini jatuh mana saya ambil? Tidak ya. Pasti. Kan dia setia sekali. Manusia, aduh, lebih jahat daripada binatang. Benar? Ini perlu kita menyadari bahwa kehidupan umat manusia akhir-akhir ini, pengaruh kondisi alam ini, firman Tuhan telah menegaskan telah jelas dalam kehidupan di dalam 2 Timotius 3 itu manusia kayak apa, perilaku manusia dengan akhir-akhir ini. Harus kita memikirkan tentang kehidupan kasih Kristus yang harus mengalir di dalam diri kita, supaya gerakan dari dalam diri kita bukan kita, tapi Yesus yang harus bergerak di dalam hidup kita. Kalau kita dapat melakukan kegiatan-kegiatan mengasihi satu dengan yang lain, bukan, jangan ego sombong, jangan ego hebat. Itu adalah akibat daripada kegerakan, kekuatan, urapan kasih Kristus yang mempergerak persaudaraan saya dan saudara. Saya ada di tempat ini bukan karena kekuatan saya. Kalau saya dan Bapak Eldad ini, saya susah dipanggil Pak saya Bapak Eldad terus. Kan kami tetangga, kayak Bapak Surya saya tetangga. Dia punya anak satu, saya juga punya anak satu. Cuma Eldad masih kecil, waktu itu bisa dijodohin. Saya sudah punya cucu 2. Saya punya anak perempuan, Mama Eldad punya anak laki. Sampai saat ini Tuhan masih memelihara. Amin. Amin. Jangan kita jadikan konsep yang salah senantiasa terjebak di dalam konsep yang salah. Aduh, anak saya satu. Kalau Tuhan ambil, siapa orang lain punya anak banyak yang mati. Jangan dong. Kasih Allah bagi setiap kita berbeda-beda. Konsep yang salah dan keliru jangan kita bawa tentang kasih Kristus. Amin. Saya percaya kalau orang punya anak 1 atau 2, 3, sudah tinggal 2, aduh apalagi saya, pasti akan ketakutan. Amin. Pengharapan hilang. Itu salah satu bukti bahwa kasih Allah tidak ada di dalam dirinya. Itu salah satu bukti bahwa kasih Kristus tidak ada di dalam dirinya. Sehingga ada ketakutan, sehingga ada kekhawatiran. Halo? Jangan kita takut. Kalau kita takut, selalu mencekam kehidupan kita, kekhawatiran ada dalam hidup kita, itu memang manusiawi. Tapi jangan dibesar-besarkan. Yang membuat kita bukan mati karena takut, karena sakit, tapi karena penyakit, karena otak dan pikiran selalu menimbulkan gula darah, darah tinggi, penyakit ini dan penyakit itu mencekam hidup. Bukan karena penyakit, tapi karena pikiran. Yang sesungguhnya tidak ada. Karena kita selalu menjadikan konsep yang salah tentang kasih Allah. Amin. Kasih Allah yang begitu besar di dalam diri saudara dan saya tentang kasih Allah. Patut kita bersyukur kepada Tuhan. Tadi lagu tadi, bersyukurlah kasih Allah. Saya datang di sini membawakan memberitakan tentang kasih Allah. Bukan bawa golongan, denominasi atau apapun, tentang diceritakan tentang kasih Allah. Amin. Amin. Kalau kasih Allah benar-benar masuk dalam pikiran kita, masuk dalam imajinasi kita, masuk dalam emosional kita, masuk dalam mentalitas kita, masuk dalam kehidupan roh kita, benar-benar tentang kasih Allah itu, saya percaya ibadahmu ini senantiasa pasti lain. Amin. Ada lain? Penuh dengan sukacita. Kasih
Engkau adalah orang yang paling bahagia jadi orang Kristen. Engkau adalah orang yang paling bahagia jadi orang Kristen. Sekalipun penderitaan sana dan sini, engkau tidak melihat. Amin. Amin. Kau tidak akan melihat persoalan yang hadapi, pergumulan yang kau hadapi. Kau tidak peduli karena kau yakin kasih Allah sebentar lagi saya akan dibebaskan, sebentar lagi saya akan dilepaskan. Amin. Karena Tuhan bilang engkau jatuh tapi tidak sempat tergeletak. Tangan Tuhan, tangan kanan Yesaya 41 ayat 10 menopang, menahan engkau. Amin. Amin. Jadi jangan kita takut yang berlebihan, yang membuat kita tawar hati. Loh, pengharapan hancur hidup ini. Kalau pengharapan sudah hancur, sama kita makan makanan tanpa bergaram lagi. Ada amin. Hidup itu paling tidak enak itu kalau hidup itu tidak punya pengharapan. Ada amin. Hidup yang paling jelek di dunia ini kalau engkau tidak memiliki pengharapan kepada Allah. Jangan pengharapan kepada sesama manusia akan mengecewakan. Amin. Jangan ya. Jangan mengharapkan kepada anakmu, cucumu, suamimu, istrimu. Jangan. Saya minta dari tempat ini, berharaplah kepada Allah, sumber kasih itu. Amin. Berharap bergantung kepada Dia. Roma 5 ayat 5, coba lihat. Jangan kita main-main. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Dicatat baik-baik. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sudah telah dikaruniakan kepada kita. Maka itu Tuhan Yesus bilang apa? Agenda Tuhan. Catat baik-baik. Agenda Tuhan, tujuan Tuhan, target Tuhan, supaya kita terhubung dengan kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu Kristus. Amin. Amin. Ada amin. Amin. Seruan-seruan firman Tuhan, hai kamu yang letih lesu, yang terbeban berat, mari, 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 mari. Tuhan mau rindu supaya engkau datang kepada Tuhan yang penuh kasih itu, kasih agape itu. Supaya dengan kasih itu kau akan berkata, oh haleluya, saya tahu saya mengalami persoalan, tetapi saya percaya sebentar lagi saya akan dibebaskan. Amin. Dan engkau menjadi duta-duta kerajaan Allah. Kalau semua punya persoalan, kalau semua pada dinginnya, kapan kerajaan Allah dimuliakan? Yes. Saya datang di Yesaya, saya juga punya persoalan. Saya punya persoalan, datanglah satu pendeta, saya punya persoalan. Tapi kita tidak mau jadi terang. Kita mau sendiri tidak mau terlepas dari terbelenggu kebodohan, tipuan iblis. Kita harus bebas. Kita harus keluar. Yes. Siapa yang bisa memanggil kita keluar? Kalau bukan diri kita yang bisa memaksakan keadaan itu dan datang kepada Allah. Kalau tidak, siapakah yang menjadi duta-duta kerajaan Allah? Saya dan saudara-saudara yang beriman, yang sudah potong pusat jadi orang Kristen. Amin. Yes. Jangan, aduh Tuhan, belum satu masalah, satu lagi datang Tuhan. Salah apa saya ini Tuhan? Besok angkat HP naik status galau. Galau. Si orang Kristen kok galau? Ini kadang-kadang saya baca di Facebook itu singkat saja, galau. Kenapa? Dia tidak tahu tentang apa tujuan rencana Allah di dalam mengasihi. Ada apa di situ? Dia harus menyadari. Kasih Kristus, bicara tentang kasih Kristus tidak akan habis-habis.
tidak pernah ada tuntas-tuntasnya. Kasih Kristus itu tidak tergantung kepada saudara, tidak tergantung kepada respon saudara. Kasih Kristus tidak naik turun. Kristus itu tidak naik turun seperti baik dan tidak baik oleh karena perasaanmu. Kau mau baik tidak baik, Dia adalah Allah yang mengasihi engkau. Dia tetap menopang engkau. Ketika kau jatuh, Dia tetap memberikan pengertian kepada engkau. Dia memberikan pernyataan khusus ataupun pernyataan umum yang di luar. Kau lihat, kau akan mengagum, oh Tuhan. Dia sambung kembali tentang hal penciptaan, sehingga kau menyadari, oh Tuhan, engkau baik. Dekat lagi dengan Tuhan. Nanti besok lusa engkau tidak sadar, kau jatuh lagi. Tuhan akan datangi lagi. Karena memang konsep Tuhan datang bukan mencari orang yang suci. Tuhan datang untuk mencari orang yang berdosa. Saya dan saudara-saudara. Ada amin? Ya, amin. Maka itu dia lahir di Bethlehem yang kumuh, yang sangat miskin. Untuk orang yang kecil dapat menjumpai dia. Mengerti sampai sini? Jangan kita kecil hati. Saya percaya, saya sendiri sebagai pendeta, banyak persoalan yang saya hadapi. Banyak jatuh, banyak bangunnya, banyak jatuhnya, banyak bangunnya. Tetapi sampai hari ini saya merasakan saya tidak jatuh sampai tertinggal dia. Harus bangkit dengan kondisi kita yang ada. Ada amin? Amin. Harus bangkit dengan menyadari tentang kasih Kristus yang tidak ada ujungnya. Kadang-kadang yang membatasi kasih Kristus yang menjadi doktrin dalam pikiran kita, tertanam dalam doktrin kita. Nah itu karena tidak doa pagi, maka itu karena kau tidak lakukan ini dan itu, maka itu Allah tidak mengasihi kau. Ini doktrin. Saya paling jengkel kalau ada orang yang berkata begitu. Kalau waktu saya keserempetan pagi-pagi, nah itu Pak, tadi pagi tidak berdoa pagi, pasti tidak berdoa. Benar? Biasa kan terjadi begitu ya. Biasa terjadi. Oh, kalau usaha kita bangkrut, sejaya-jayanya lalu bangkrut. Nah itu tidak pernah kasih persembahan persepuluhan. Jangan engkau ukur Tuhan itu seperti orang penagih utang yang dia baik, dia kasih. Tuhan itu baik. Kadang-kadang banyak kita berpikirkan tentang itu. Yang membuat kehidupan manusia dan agama itulah yang mengecilkan tentang mengkhianati tentang kasih Allah terhadap umat manusia, yang membuat orang itu bisa tamar hati, yang membuat orang itu tidak bisa bangun-bangunnya dari dosa. Ya sudahlah, saya sudah berdosa, biar sudahlah, begini sudahlah. Nah itu tidak akan bangun-bangun. Tetapi kasih karunia-Nya Allah ditumpahkan kepada orang-orang yang pendosa-pendosa. Amin. Supaya dia menyadari tentang dosa dan dia kembali kepada jalan yang benar dan dia diselamatkan. Karena esensi tujuan Allah, memberkati tujuan Allah untuk menyelamatkan saudara dan saudara-saudara saya dan saudara semua. Tujuan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Ada amin? Bangga kan? Sahabat, tidak bangga punya Tuhan Allah kita. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi semua karena kemurahan Tuhan. Ada amin? Amin. Kalau dulu saya belum bisa melayani firman, Pak Yesaya ini sebagai penutan saya, dia merangsang saya. Ayo Pak Thomas, melayani di persekutuan hari ini Senin. Biar sibuk pokok. Wow, coba ya. Sudah habis pelayanan, saya mau bangkitkan lagi istri saya. Di giliran saya, mari ajukan istri saya, kok ganti saya. Alasan supaya dia membiasakan. Amin. Betul tidak? Betul. Sekarang dia jadi pembawa seminar di daerah-daerah istri saya. Ibu-ibu pendeta-pendeta di daerah-daerah di Alor, Sabu, Rote, di seluruh Jakarta Timur. Dia sebagai pembicara sesi yang tersendiri. Bicara dengan ibu-ibu pendeta, dia tidak pendeta saat itu. Tapi sekarang dia sudah jadi pendeta PDP.
Kita harus memulai dengan apa yang ada. Karena kasih Kristus tidak dapat dibatasi. Bagaikan air yang mengalir dari tempat yang tinggi, turun. Ada kasih Kristus, kita senantiasa mengucap syukur kepada Allah kita yang hebat. Maka itu di dalam Kolose 3 ayat 14 dan 15. Kita lihat bersama-sama, kita bisa mengerti. Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Pengikat saya dari Sumba, Bapak saya ini dari Jawa dan Ibu. Kita dari Rote Sabo Timur dipersatukan di tempat ini karena kasih Kristus. Ada amin. Amin. Ada amin. Amin. Kasih persaudaraan. Karena kasih Kristus kita dipersatukan. Kasih Kristus tidak akan habis dibicarakan. Kita harus terkagum-kagum melihat cinta kasih Kristus. Maka itu, berapa banyak orang-orang yang kita nasihatkan, orang-orang memberikan instruksi kepada orang-orang, hai, kamu itu rumah tangga kamu itu berkelahi terus, berhenti sudah. Lihatlah, kalau kamu damai pasti kau akan suka cita, pasti ini dan itu. Motivator sebagai pembicara tidak mempan. Orang narkoba, kau katakan berhenti dengan narkoba. Judi tidak bisa kau hentikan dengan kau kasih instruksi. Tanpa engkau membekali dia dengan kasih Bapa di surga. Amin. Motivator terbatas. Tapi kalau kasih Kristus kau nyatakan, kau beritahukan tentang kasih Kristus, penyaliban Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, menggantikan engkau, dan dia ambil yang sakit dan kelemahan, dia ambil di atas kayu salib, dia berikan kepada engkau yang sehat, yang bagus, yang terbaik. Kita akan menangis. Kasih Kristus akan masuk dalam diri kita dan menguasai dalam diri kita, dan kita tidak sadar, kok bisa begini ya. Yang tadinya saya mengharapkan alkohol itu dapat membuat saya, memimpin saya bisa mengharapkan dengan alkohol itu saya bebas daripada pikul utang, bebas daripada persoalan, saya mabuk bebas. Narkoba juga demikian, orang mencari solusi dengan narkoba. Orang mencari korupsi untuk memperkaya diri, akhirnya terakhir masuk penjara. Bukan orang tidak tahu korupsi itu adalah berat. Tantangannya berat. Konsekuensi dalam kehidupan keluarganya berat. Meninggalkan anak dan istrinya juga itu berat. Kalau dia tidak menyadari benar-benar kekejian akan dosa-dosa ini, kalau benar-benar dia tidak menyadari kekejian dan beratnya dosa yang diakibatkan oleh kelakuan kedagingan ini, dia tidak akan menghargai pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Omong kosong. Dan kasih dia kepada Allah itu tidak seperti yang Tuhan inginkan. Sekalipun banyak orang-orang dalam jemaat itu senantiasa bilang begini, saya mengasihi Tuhan, saya cinta Tuhan, tetapi dalam kelakuan saudara-saudaranya dia baku musuh. Dengan sana dia tidak omong dengan misalnya, tapi dia bilang dia kasih Tuhan, dia cinta Tuhan. Nonsense. Ada amin? Omong kosong. Kalau ada kasih Kristus di dalam diri, dia akan mempedulikan saudara-saudara seiman.
Saudara yang dimaksudkan di sini jangan kita konotasikan, jangan kita membatasi. Saudara yang dimaksudkan di sini adalah bukan saudara yang dimaksudkan Tuhan di sini adalah persaudaraan, itu adalah saudara serahim. Satu ibu secara lahiriah. Ada amin? Bukan. Saudara ini kita, saya dan saudara. Mungkin saya dengan Pak Yesaya mungkin lebih dekat daripada saya dengan saudara kandung. Ada amin? Amin. Saya dengan tetangga mungkin lebih dekat dengan saudara kandung yang di Rote, di Sabu jauh-jauh. Kalau saya sakit, saudara di tetangga ini nih yang mempedulikan saya. Betul tidak? Ya. Alasan apa saya katakan bahwa kita adalah saudara-saudara? Bukan mempedulikan tentang saudara lahiriah, tapi saudara di dalam iman kita. Coba kita buka pertama Petrus 1 tadi ayat 23, naik satu ayat lagi. Pertama Petrus 1 ayat 23, naik satu ayat lagi. Karena kamu telah dilahirkan kembali, oke? Baca baik-baik. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Dapat dimengerti? Ya. Kita ini berasal dari satu kandungan kebenaran. Dan satu benih, yaitu firman Allah yang hidup dan kekal. Ada amin? Kita sudah dilahirkan kembali menjadi satu kandungan, satu saudara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, marilah kita menyadari sepenanggungan kita akan saudara-saudara. Penanggungan kita, sepenanggungan kita akan saudara-saudara. Satu komunitas ini yang ada, fokus sayang yang ada. Sepenanggungan beban satu dengan yang lain kita turut rasakan. Kalau satu sakit, mari kita Bapak Gembala, mari kita sama-sama bikin mendoakan dia supaya jangan sampai dia larut di dalam persoalan lebih banyak, tawar hati, akhirnya jatuh ke dalam dosa. Ada amin? Mari kita selamatkan dia. Amin. Harus orientasi kepada keselamatan jiwanya saudara bersaudara. Maka itu Paulus menegaskan kepada memahami tentang kasih persaudaraan ini yang sangat kuat. Roma 10 ayat 1, coba lihat. Itu dia sangat memahami tentang kasih persaudaraan itu. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Mereka siapa? Saudara-saudaranya. Amin. Supaya mereka diselamatkan. Dia mau keselamatan itu bukan hanya untuk keluarga lahiriah saja, tapi keluarga di dalam Kristus, satu di dalam gereja ini, komunitas ini yang kita harus memikirkan tentang sepenanggungan. Saya percaya gereja mula-mula akan terjadi di dalam gereja kita ini. Ada amin? Amin. Gereja mula-mula akan terjadi. Peristiwa gereja mula-mula itu di dalam mana itu? Kisah Para Rasul 2 ya, ayat 47, 45, coba lihat. Itu apa itu yang terjadi? Kan ada kesatuan jemaat di sini. Kesatuan hati. Coba kita perhatikan, kita belajar dari gereja mula-mula ini. Kisah Para Rasul 2. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Lanjut. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Lanjut.
sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ada amin? Saya harus berhenti khotbah, singkat saja, karena leher tidak kuat. Saya percaya pesan Kristus, pesan Kristus pada pagi hari ini buat kehidupan jemaat yang ada di tempat ini. Pesan Kristus buat jemaat yang ada di tempat ini. Sekali lagi saya bilang, akhir khotbah ini yang singkat. Pesan Kristus buat jemaat di tempat ini. Marilah kita bergandengan tangan. Amin. Amin. Marilah kita satu di dalam persekutuan yang harmonis ini, dengan target bahwa gereja akan bertumbuh. Ada amin? Amin. Jemaat akan bertambah-tambah, mengisi kekosongan-kekosongan kursi, mengisi akan ruangan-ruangan yang masih tersisa ini. Saya percaya ketika kita sepenanggungan, kita bersama-sama memikulkan memban kita masing-masing dengan saudara bersaudara. Kita sama-sama memikirkan persekutuan dan sama-sama mendukung dan membangun, serta mendukung, membangun satu yang lain dengan punya kapasitas yang ada pada kita masing-masing. Tingkatkan kapasitas untuk mendapatkan hasil yang maksimal di hadapan Tuhan. Tuhan tidak akan bisa memakai di luar kapasitas yang kita miliki. Tuhan tidak akan pakai di luar kemampuan kapasitas yang kita punya. Tapi Tuhan akan pakai apa yang ada pada kita. Talenta, karunia-karunia yang kita miliki dalam persekutuan dalam gereja Tuhan ini. Apa? Kita harus satukan untuk mewujudkan kerajaan Allah yang diimpikan. Kita harus satu di dalam memikirkan satu dengan lain, saling mendukung. Pelayanan satu dengan pelayanan yang lain. Saya percaya pesan Tuhan untuk kita pada pagi ini. Nanti lihat, ketika kita satu dalam komunitas ini, bukan jemaat kita seperti ini, tapi nanti lebih lagi dahsyat. Tuhan akan mengirimkan jiwa-jiwa dari berbagai tempat. Amin. Masalah jiwa itu adalah bukan kekuatan kita, tapi masalah jiwa itu adalah apa? Kiriman Tuhan sendiri. Amin.